Bab 1404. Suara dan sikap Rob sangat mendominasi, dan kekuatan tim mereka layak untuk didominasi. Begitu suaranya turun, kedua bawahan di belakangnya segera mengangkat senapan mereka dan mengarahkan moncong mereka ke dua mobil hitam di depan mereka. Selama orang-orang di dalam mobil itu bergerak, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Tarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Beberapa anggota tim yang menyergap juga segera menjadi gugup, dan juga siap untuk menembak kapan saja. Abler, yang melihat pemandangan ini di ruang pengawasan, segera menoleh dengan ekspresi penuh, mengangkat kepalanya, bangga, dan berpikir bahwa dia layak untuk Red Shield. Dia benar-benar mendominasi. Pencegahan Rob keluar, tidak peduli siapa pihak lain yang datang, momentumnya segera ditekan lebih dari setengah. Mobil hitam di belakang yang terjun ke halaman segera membuka 4 pintu, dan kemudian melompat keluar dari mobil dengan 4 pria berambut pirang kekar berjas hitam. Namun, setelah keempat pria itu melompat, mereka tidak terburu-buru untuk muncul. Sebaliknya, mereka bersembunyi di balik pintu mobil dengan pinggang kucing. Di saat yang sama, mereka berempat mengangkat senjata bersama-sama, melalui celah pintu atau mobil. Jendela menunjuk ke Rob dan yang lainnya, dan berteriak dalam bahasa Inggris, "Turunkan senjatamu." Pengadilan kematian. Melihat orang-orang ini membawa senjata, Rob pun membidik ke arah mereka. Ia sangat marah dan berteriak dengan tajam, "Aku perintahkan kamu untuk segera meletakkan senjatamu, jika tidak, sniper tersembunyi kita akan segera tembak dan bunuh kalian semua." Rob dan kedua bawahannya tidak menghindar sama sekali. Ia sangat yakin jika keempatnya benar-benar berencana menembak, mereka akan dibunuh oleh rekan-rekannya sebelum ditembak. Mendengar ini, wajah keempat orang yang melompat keluar dari mobil hampir tidak berubah, tetapi mereka melihat sekeliling dengan mata tajam dan waspada. "Aku akan melakukannya untuk yang terakhir kali, letakkan senjatamu." Rob menghela nafas panjang, lalu mengangkat senapannya dan mengarahkannya ke mobil hitam di depannya. Pada saat ini, seluruh situasi menjadi tegang seketika, mengeluarkan bau mesiu yang kuat, dan dapat tersulut kapan saja. Lin Yu, Abel dan yang lainnya di ruang pemantauan juga terlihat serius, dan merasa sedikit gugup, seperti yang diharapkan. Lin Yu tidak menyangka orang-orang ini datang. Meskipun mereka tidak ingin berkonflik satu sama lain, jika pihak lain tidak menyerah, pasti akan ada pertempuran. Robo. Pada saat ini, suara terkejut tiba-tiba datang dari mobil hitam yang diparkir di depan. "Apakah kamu Red Shield?" Mendengar ini, ekspresi Rob berubah sedikit, mengerutkan kening dan melihat ke samping ke dalam mobil, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Siapa kamu? Apa kami tahu? Bagaimana dengan kamu?" Suara di dalam mobil terdengar lagi, dan kemudian seorang pria pirang berjas hitam turun dari mobil. Dia kurus dan tinggi dengan sepasang kacamata berbingkai emas di pangkal hidungnya. Ada cahaya yang bagus. "Derek." Lin Yu di ruang pemantauan adalah yang pertama berteriak karena terkejut setelah melihat orang asing itu, dengan ekspresi ngeri untuk sementara waktu. "Tuan Ho, apakah Anda mengenalnya?" Abel merasa sedikit terkejut ketika melihat ini, dan bertanya dengan sangat bingung. "Namanya Derek, dan dia perwira senior dari Departemen Situasi Khusus. Saya bertemu dengannya ketika China mengadakan pertemuan pertukaran untuk institusi khusus di berbagai negara." Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan serius, meskipun dia dan Derek hanya bertemu sekali, dia sangat terkesan dengan Delhi ini. Setelah pertemuan pertukaran selesai, Derek datang kepadanya secara pribadi dan ingin menghasutnya untuk bergabung dengan layanan khusus AS. Tetapi Lin Yu dengan tegas menolak, dan bahkan memiliki hubungan yang sangat tidak bahagia dengan Derek, dan hampir mulai bergerak. Tanpa diduga, bertemu lagi, ternyata di Amerika Serikat, dalam situasi ini. Yoyo Book Union, Woods. Tempat spesial. Mendengar kata-kata Lin Yu, semua orang tidak bisa tidak terkejut. Wajah Abel pucat karena ngeri, dan dia tidak bisa menahan nafas. Bahkan ekspresi Bai Rentu dan Kui Mulang, yang biasanya tanpa ekspresi, berubah. Terkejut. "Tahukah Anda, yang mereka khawatirkan kali ini adalah tempat istimewa ini. Sejak pertama kali mereka memasuki negara itu, mereka telah bersayap untuk menyembunyikan keberadaan mereka untuk mencegah mereka ditemukan oleh orang-orang dari Departemen Khusus,
tetapi tanpa diduga, sekarang orang-orang dari departemen khusus telah datang ke pintu. Apa yang membuat mereka semakin tidak terduga masih tertinggal. Saat Derek turun dari mobil, pintu di sisi lain terbuka, dan kemudian seorang asing dengan rambut putih dan beberapa orang asing yang lebih tua turun. Hutan. Setelah melihat orang asing ini, Abel bahkan lebih terkejut, dan tanpa sadar berkata seperti Lin Yu. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Woods akan mendatanginya lagi, dan dia masih di sini. Kulit Lin Yu berubah lagi setelah melihat wajah Woods dengan jelas, hatinya bergetar, lapisan keringat dingin membengkak di punggungnya, dan firasat yang sangat tidak menyenangkan tiba-tiba menyembur di dalam hatinya. Ayah, ayah. Setelah melihat ayahnya di layar video, tiba-tiba Anis stagnan, matanya melebar, dan dia berdiri di tempat. Dalam sekejap, ribuan emosi melonjak ke dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya sejak dia pergi ke Tiongkok. Orang yang dicintai bersatu kembali untuk waktu yang lama, dia seharusnya sangat bahagia, tetapi saat ini hatinya lebih masam dan tertekan. Karena ayah hari ini bukan lagi ayah di hatinya. Dia, bagaimana dia bisa datang? Tiba-tiba jantung Abler berdegup kencang, memandang Lin Yu dengan panik di wajahnya, dan bertanya dengan cemas, Tuan He, dia. Mungkinkah dia sudah mengetahui berita bahwa Sarana masih hidup? Seharusnya tidak benar. Ekspresi Lin Yu sangat serius, dan alisnya berkerut. Meskipun bibirnya seperti ini, dia masih memiliki kekhawatiran yang sama di hatinya. Dia dengan hormat bertanya kepada Abler, Tuan Abler, apakah Anda yakin bahwa semua orang di sekitar Anda dapat mempercayainya? Benar-benar dapat dipercaya, Tuan He. Abel buru-buru berkata, mereka semua adalah orang tua yang telah bersama saya selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah memperlakukan mereka dengan buruk, dan keluarga mereka tinggal di Timur Tengah. Mereka tidak akan pernah mengkhianati saya. Kali ini saya datang ke Amerika Serikat, tetapi ini tentang kehidupan dia dan putrinya. Orang-orang yang dia bawa semuanya dipilih dengan cermat, dan tidak ada yang akan membocorkan beritanya. Lin Yu mengangguk, lalu berbalik untuk melihat kepala pelayan tua yang berada di samping. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, kepala pelayan tua itu mengerti pikirannya dan buru-buru berkata, Tuan He, yakinlah, saya tahu semua pelayan di villa ini, dan sama sekali tidak akan ada masalah, saya menggunakan kepalaku untuk menjamin. Lin Yu mengangguk lagi, dia percaya kepala pelayan tua itu, jika salah satu dari orang-orang ini mengkhianati mereka, Woods tidak akan pernah datang hari ini. Tapi dia bahkan lebih bingung, dan dia tidak tahu bagaimana Woods menemukannya. Bahkan lebih banyak lagi yang tidak tahu mengapa Woods datang ke sini. Mungkin keadaan tidak seperti yang kita duga. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak peduli mengapa dia ada di sini, kita tidak boleh membiarkan mereka menemukan Sarana.